Assalamualaikum sahabat cerita puisi tercinta. Mimin kembali akan membawakan cerita-cerita film langka. Kali ini berjudul Sriman Narayana yang dibintangi Nandamuri Balakrishna. Mimin sapa dulu yang setia hadir di kolom komentar, diantaranya Kebun Tani di Aceh, Aska di Pandeglang, Banten, Firdaus di Banten, Muhammad Fajar Sadikin di Merak, Banten, Doni di Serang Timur, Muhammad Zainul Khobir di Rauro, Lombang, Rino di Oku Selatan, Firman di Bontonompo, Entong di Bima, kemudian akun Cuplis Parman, Zulfadli Pasaribu, dan lain sebagainya dimanapun berada. Oh ya, kalian juga bisa request film lainnya. Silahkan tulis judul dan tahunnya. Oke, awal kata selamat menonton ya. Pemerintah India telah memberikan lahan seluas 200 hektar untuk para tentara yang cacat saat bertugas. Lahan itu justru diambil secara licik oleh pihak lain untuk menghasilkan uang. Pihak yang melakukan penipuan itu adalah Menteri Pertanian Bail Reddy bersama adik iparnya Keshav Reddy. Ada pula keterlibatan Harsat Kotari, seorang ahli pencucian uang yang tinggal di Malaysia. Mereka bertiga telah banyak melakukan penipuan, kejahatan, dan korupsi, tapi tidak pernah tersentuh hukum. Media-media juga tidak berani bersuara. Ada 2 media yang memiliki nyali mengusut kasus tersebut. Jurnalis dari Channel 6 dan ZTV mewawancarai para korban. Kedua TV berita itu selalu bersaing untuk menyajikan informasi terbaik. Keshav Reddy tidak tinggal diam. Dia mengerahkan anak buahnya untuk menangkap jurnalis ZTV, Navina, yang sedang meliput di lokasi. Navina berusaha kabur melarikan diri. Dia memberitahu rekannya, Sriman Narayana, tentang anak buah Keshav Reddy yang melakukan pengejaran. Sriman bergerak cepat melindungi Navina. Pada saat Navina akan ditangkap, Sriman muncul menghajar anak buah Keshav. Rupanya Sriman bisa diandalkan dalam hal kekerasan. Dia tidak hanya hebat dalam hal wawancara, tapi juga pandai bertarung. Preman di hadapan Sriman hanya butiran debu. பசங்களை அடிக்கிறதுக்கு எந்த ஏரியாவா இருந்தா என்னடா? ZTV kemudian menayangkan berita tentang kebusukan Menteri Pertanian Bail Reddy dan konconya. Media Channel 6 kalah saing. Jurnalisnya Swapnika diomeli oleh atasan. Berkat berita ZTV, para prajurit yang cacat bisa mendapatkan haknya kembali. Menteri Bail Reddy juga dicopot dari jabatannya. Keshav sangat marah dan ingin membunuh Sriman Narayana. Tapi Harsat mengingatkan Keshav melalui telepon agar tidak bertindak gegabah. Balas dendam harus dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat. Keberhasilan Sriman mengungkap kebenaran mendapat apresiasi tinggi dari para tentara yang menjadi korban. Bos Sriman juga bangga memiliki jurnalis hebat dan pemberani. Keberpihakan Sriman pada publik bukan sekedar tuntutan kerja. Dia mewarisi darah ayahnya, Kalki Narayana Murthy, yang seorang aktivis sosial. Murthy masuk berita akan menerima penghargaan Padma Shri dari pemerintah pusat. Penghargaan bergengsi itu didapatkan atas perjuangan dan pengorbanannya dalam membantu para petani. Murthy yang lahir dari keluarga kaya telah menyumbang semua hartanya untuk kesejahteraan petani. Kedermawanan itulah yang membuat Sriman sangat kagum dan membanggakan ayahnya. Perasaan yang sama dirasakan Murthy. Putranya itu konsisten melawan ketidakadilan. Berbeda halnya dengan sang ibu yang tidak suka Sriman bekerja sebagai jurnalis. Profesi itu membuat Sriman sering terlibat bahaya. Untuk membuat hidup Sriman lebih teratur, keluarganya mengatur perjodohan. Sriman setuju bertunangan dengan sepupunya Banumati. Mereka berdua memang sudah dekat dan saling menyayangi.
Sriman kemudian ikut membantu ayahnya meresmikan Yayasan Jaikisan. Berbagai kalangan diundang, mulai dari petani, pejabat, penegak hukum, dan berbagai pihak terkait. Tujuan utama Yayasan Jaikisan untuk mengumpulkan donasi bagi para petani. Kita sangat dermawan kepada Tuhan, tapi tidak pernah menyumbang untuk petani. Padahal petani yang memberi makan bangsa ini, mereka justru hidup menderita, tidak bisa makan. Banyak petani terpaksa pergi ke kota atau jadi TKI. Saya sudah melakukan segala yang saya bisa. Kini saatnya kita semua bergerak membantu petani, ucap Murti dalam sambutannya. Gagasan Murti mendapat sambutan antusias dari semua kalangan. Orang-orang mulai memberi donasi atau sumbangan. Manajer Bank Premier Rajan menyumbang 5 lak. Rajan juga menjamin akan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada petani. Komisaris Polisi Martan ikut menyumbang Rp10.000. Dr. Srikar Prasad yang peduli dengan nasib petani menyumbang 1 lak. Prasad akan menggratiskan biaya pengobatan bagi petani dan keluarganya. Sumbangan untuk para petani terus mengalir. Murti berkeliling ke berbagai tempat mensosialisasikan Jaikisan. Orang-orang dengan senang hati menyumbang agar para petani bisa menjalani profesinya dengan bahagia. Uang ribuan crore bisa terkumpul dalam waktu singkat. Sementara Sriman Narayana tetap sibuk menjalani profesinya sebagai jurnalis. Saingannya dari saluran Channel 6 Swapnika juga sedang meliput di tempat yang sama. Mereka ingin membongkar transaksi dan penggunaan narkoba di klub malam milik Kesha Freddy. Sriman menyarankan Swapnika untuk pulang, mengungkap jaringan narkoba tidak mudah dan sangat berbahaya. Tapi Swapnika tidak peduli. Dia masuk terlebih dahulu ke dalam klub dengan menyamar sebagai pengunjung. Swapnika ikut berdansa ria sambil merekam video dengan HP-nya secara diam-diam. Gerak-gerik Swapnika terlihat dari layar CCTV. Anak buah Kesha Freddy bergerak cepat menangkap Swapnika. Sekuat tenaga, Swapnika berlari keluar menyelamatkan diri. Anak buah Kesha yang mengejarnya langsung berhenti mendadak saat melihat Sriman ada di atas motor. Mereka sudah kapok dihajar Sriman beberapa waktu lalu. Kehebatan Sriman membuat Swapnika harus mengakui kelebihan saingannya itu. Swapnika mulai jatuh cinta. Sejak saat itu, Swapnika mulai menggoda Sriman. Tapi Sriman bicara jujur sudah memiliki tunangan. Swapnika tetap ingin mencintai Sriman. Dia bersedia menjadi yang kedua. Tunangan Sriman, Banumati, datang mengajak pergi berbelanja ke mall. Padahal di hari itu, ayahnya akan mencairkan dana sumbangan untuk petani. Narayana Murti memberitahu para petani yang sudah berkumpul di rumahnya bahwa program kesejahteraan petani akan dimulai besok. Tentu saja semua petani sudah tidak sabar menyambut era baru hidup mereka. Sebelum sampai bank, Murti menelpon Sriman. Murti ingin putranya itu mendampingi pencairan dana Jaikisan. Sriman meminta Banu mempercepat belanjanya karena harus segera pergi ke bank. Sampai-sampai Sriman tersenggol seorang wanita. Tanpa diduga sekelompok orang menculik Banu. Sriman berusaha mengejar para penculik. Rupanya wanita yang sempat menyenggol Sriman bagian dari kelompok penculik. Sriman disenggol untuk mengambil HP-nya. Murti sendiri sudah bersama manajer Bank Premier Rajan. Murti diberikan buku rekening bersama kata sandinya, tapi Murti tidak ingin mengecek rekening itu sebelum Sriman datang. Murti terus-terusan menelpon Sriman, tapi si penculik sengaja tidak mengangkatnya. HP Sriman pun dinonaktifkan. Akhirnya sesuai saran Rajan, Murti hanya mengirim pesan meminta putranya segera datang ke bank. Murti kemudian membuka akun bank Jaikisan. Jumlah dana yang sudah terkumpul sangat besar, mencapai 5.000 crore 5.300 rupiah atau sekitar 9 triliun rupiah. Murti tersenyum melihat nilai saldo rekening. Tiba-tiba Murti seperti terkena serangan jantung. Murti dilihat oleh Rajan sudah tidak bergerak. Rajan berteriak minta tolong. Murti dilarikan ke rumah sakit setelah pihak keluarga dihubungi. Sayangnya Murti sudah meninggal dunia sebelum sempat ditangani dokter. Sementara Sriman masih sibuk mengejar penculik yang membawa Banu. Sriman mengabaikan lampu merah hingga menimbulkan kekacauan. Barikade polisi juga ditabrak.
Komisaris polisi Martan menugaskan anak buahnya untuk membawa Seriman ke rumah sakit karena ayahnya telah meninggal. Martan juga meminta keterangan manajer bank Rajan tentang kematian Murti. Menurut Rajan, Murti terlihat panik sejak awal karena putranya tidak mengangkat telepon. Rajan menduga Murti terkena serangan jantung karena syok melihat saldo rekening hanya Rp5.000 saja. Padahal sebelumnya lebih dari 5 crore. Di tempat lain, mobil penculik berhenti di bandara, tapi saat Seriman memeriksanya tidak ada siapapun di dalam mobil. Seseorang justru memasukkan tas, tiket pesawat, dan HP ke dalam mobil Seriman. Pada saat Seriman mencari Banu, pasukan polisi yang dipimpin Ravindra datang. Seriman mengaku tunangannya diculik dan HP-nya hilang. Seriman tidak mengetahui Banu telah dibawa oleh penculik dengan mobil lain ke rumah sakit. Ravindra menganggap Seriman sedang berbohong. HP Seriman ditemukan di dalam mobil, bahkan ada pula paspor dan tiket pesawat ke Swiss. Berdasarkan bukti-bukti sementara, Ravindra akan menahan Seriman atas perintah Komisaris Martan. Seriman diduga sebagai pelaku yang mencuri 5.000 crore dari rekening Jakisan. Tapi Seriman harus dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu untuk melihat mayat ayahnya. Seriman syok mendengar sang ayah telah meninggal. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi. Pesan terakhir yang dikirim ayahnya, Seriman hanya diminta segera datang ke bank. Setelah menyelesaikan ritual kematian ayahnya, Seriman divonis bersalah oleh pengadilan. Kasus itu diserahkan ke CBI untuk penyelidikan lebih lanjut terkait hilangnya uang 5.000 crore. Masyarakat dan media menyalahkan Seriman. Mereka menganggap Seriman telah melakukan penipuan. Para petani sangat kecewa Seriman menghancurkan mimpi mereka. Seriman dijebloskan ke penjara. Dia belum bisa mencerna kasus palsu yang menjeratnya. Semua terjadi begitu cepat. Ibu Seriman datang ke penjara bersama Banu dan Swapnika. Sang ibu hanya bisa menangis. Seriman berjanji akan mengungkap kebenaran dan membongkar penjahat sesungguhnya. Kepada Swapnika, Seriman memberikan tugas khusus. Saya dijebak dengan perencanaan yang sangat matang. Saya yakin ada beberapa orang penting yang terlibat, ucap Seriman. Setelah Swapnika pergi, Seriman harus menghadapi para petugas CBI yang dipimpin Ganeswar. Seriman ditanya tentang uang 5.000 crore yang disembunyikan. Ganeswar meminta Seriman bicara jujur. Seriman menegaskan bahwa orang lain yang telah mengambil dana Jakisan. Seriman hanya dijebak, tapi Ganeswar tidak percaya. Semua bukti sudah jelas mengarah pada Seriman. Sikap Ganeswar membuat Seriman kesal. Seharusnya CBI menangkap pelaku asli. Seriman mengolok CBI yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya menang gaya saja. Kalian sering melakukan penyelidikan tanpa hasil. Kalian juga melakukan penyelidikan selama 3 tahun dalam kasus perampasan tanah prajurit. Hasilnya sia-sia. Saya hanya butuh 3 hari untuk mengembalikan tanah itu kepada yang berhak. Saya akan selesaikan juga masalah ini sendiri. Jadi jangan coba-coba buat masalah dengan saya, teriak Seriman pergi. Keesokan harinya, Swapnika menemui manajer bank sesuai arahan Seriman. Rajan muda liar tidak mau diwawancarai terkait hilangnya saldo 5 crore dalam rekening Jakisan. Swapnika mempersilahkan jika Rajan memilih tutup mulut. Swapnika mengaku telah menghubungi Departemen Kejahatan Dunia Maya. Informasi detail tentang transfer uang 5.000 crore akan segera diketahui. Pak Rajan, Anda lihat saja nanti beritanya di TV, ujar Swapnika pergi. Kata-kata Swapnika membuat Rajan panik. Dia menelpon seseorang. Rajan menyebut mereka berenam harus bertemu malam nanti untuk mengatasi masalah yang muncul. Tiba-tiba Rajan dikagetkan dengan Swapnika yang kembali lagi. Rupanya HP Swapnika tertinggal di atas meja. Swapnika sengaja meninggalkan HP-nya untuk merekam aktivitas Rajan. Swapnika menunjukkan hasil rekaman kepada Seriman Narayana. Rekaman itu membuktikan telah terjadi konspirasi besar yang melibatkan 6 orang untuk mencuri uang 5.000 crore. Swapnika ingin memberitakan konspirasi itu, tapi Seriman meminta agar dirahasiakan terlebih dahulu. Para pelaku akan waspada jika rekaman itu diungkap ke publik. Seriman memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah. Di tengah malam, dia mendatangi Rajan muda liar di rumahnya. Rajan sangat kaget melihat Seriman ada di hadapannya. Padahal Seriman sudah mendekam di dalam penjara. Penampilan Seriman juga cukup nyentrik. Dia terlihat seperti Rhoma Irama dalam film Ibnu Sabil. Seriman memaksa Rajan mengungkap 5 orang rekannya.
Rajan tidak memiliki pilihan lain kecuali bicara jujur. Kelima rekannya yang terlibat adalah Komisaris Polisi Martan, Dr. Srikar Prasad, mantan Menteri Pertanian Bail Reddy, Kesaf Reddy, dan Harsyad Kotari. Rajan juga menceritakan fakta sebenarnya yang terjadi. Ketika Narayana Murthy mengakses rekening, Dr. Prasad menyuntiknya dari belakang. Suntikan itulah yang membuat Murthy sekarat. Murthy dibunuh bukan sekedar untuk mendapatkan 5.000 crore dana sumbangan, tapi juga sebagai aksi balas dendam Bail Reddy, Kesaf, dan Harsyad kepada Sriman Narayana. Untuk mengantisipasi serangan balik, Sriman dijebak sebagai pelaku. Uang sebesar 5.000 crore akan dibagi rata setelah situasi tenang. Uang itu ditransfer terlebih dahulu ke akun rekening Bank Swiss. Kata sandi akun dibuat oleh masing-masing orang secara rahasia. Dengan begitu, akun hanya akan bisa diakses saat mereka berenam berkumpul. Sriman Narayana sangat marah mendengar cerita tentang pembunuhan ayahnya. Rajan akan dibunuh jika tidak mengungkap kata sandi akun miliknya. Rajan pun menyebut huruf K. Tapi Sriman tetap membunuh Rajan setelah mengetahui sandinya. Kematian Rajan diselidiki oleh petugas CBI. Tidak ada petunjuk apapun tentang pelaku. Komplotan Rajan jadi bingung dan ketakutan. Mereka menduga pelakunya Sriman Narayana. Tapi informasi yang didapatkan Komisaris Martan, Sriman ada di sel tahanan. Martan memanggil kepala sipir penjara, Sangkar, yang dikenal sebagai polisi korup. Sangkar memastikan Sriman tidak pernah keluar penjara. Sriman tidak mungkin sebagai pelaku pembunuhan Rajan. Sangkar diberikan banyak uang agar mudah diperintah. Langkah pertama Sangkar membayar beberapa narapidana untuk membunuh Sriman. Tapi tidak mudah menaklukkan Sriman. Dia sangat kuat dan perkasa. Lawannya yang justru dibuat babak belur. Sriman sempat lengah sehingga bisa dipukul dari belakang hingga pingsan. Sangkar kemudian membawa Sriman ke rumah sakit. Malam harinya Sriman justru terlihat bugar. Kali ini penampilannya mirip aktor Berry Prima. Sriman menargetkan Dr. Srikar Prasad yang bersembunyi di villa Komisaris Martan. Villa itu dijaga ketat. Sriman menggunakan truk berisi gas untuk masuk. Lalu meledakkan gas itu hingga semua penjaga tewas. Dr. Srikar terkejut melihat Sriman di hadapannya. Sriman meminta Srikar menyebut kata sandi akun jika ingin tetap hidup. Srikar yang ketakutan menyebut angka 4. Setelah itu nasib Srikar dibuat sama seperti Rajan. Petugas CBI Ganeswar tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan pembunuhan. Media ini motori suap nikah menyebut kematian Dr. Srikar Prasad karena kecelakaan truk tabung gas. 4 penjahat yang masih hidup semakin panik. Anehnya, sipir penjara memastikan Sriman tidak terlibat pembunuhan itu. Sriman masih dirawat di rumah sakit dan akan kembali ke penjara besok. Harsyad tidak ingin kecolongan lagi. Setelah Sriman kembali ke penjara, kamera CCTV banyak dipasang untuk memantau semua aktivitas Sriman. Kini keberadaan Sriman di penjara bisa dipantau setiap detik oleh Harsyad, Martan, Bail Reddy, dan Kesaf Reddy. Mereka tidak mungkin lagi bisa dibodohi. Suatu hari Martan diajak oleh istrinya untuk pergi ke kuil melakukan ritual agar terhindar dari bahaya. Martan pun pergi ke kuil dengan penjagaan super ketat. Siapapun dilarang masuk kuil sampai ritual selesai. Petugas CBI yang datang memantau situasi juga hanya berdiri di luar. Sambil melakukan ritual, Martan tetap mengawasi keberadaan Sriman dari layar laptop. Tapi yang tidak disangka, Sriman sudah ada di dalam kuil dengan menyamar sebagai patung Dewa Hanuman. Pada saat Sriman bangkit dari duduknya, pendeta dan istri Martan sampai pingsan. Sriman kemudian menyiksa Martan. Seperti sebelumnya, Martan harus menyebut kata sandi miliknya jika ingin selamat. Martan pun menyebut huruf I. Setelah itu, Sriman membunuh Martan. Polisi dan petugas CBI yang ada di luar bergegas masuk setelah mendengar teriakan Martan. Tapi mereka terlambat.
Pembunuhan itu langsung dilaporkan kepada Ganeswar. Sriman yang dicurigai terlihat di CCTV masih ada di dalam tahanan. Ganeswar ingin memastikan apakah Sriman benar-benar sedang di dalam penjara atau telah keluar dan melakukan pembunuhan. Ganeswar pergi ke penjara. Sial bagi Ganeswar, kemacetan terjadi di jalan raya. Ganeswar terlambat dan menemukan Sriman ada di dalam sel tahanan. Kepala sipir penjara Shankar menegaskan bahwa Sriman tidak pernah keluar penjara. Jika Sriman ada di penjara, lalu siapa yang melakukan pembunuhan? Kartu as Sriman secara tidak sengaja ditemukan oleh petugas penjara bernama Sairam. Sebuah rekaman percakapan ditemukan antara Sriman dan Shankar. Sairam membocorkan bukti rekaman itu kepada Bail Reddy dengan imbalan uang. Ternyata Shankarlah yang selama ini membantu Sriman bisa keluar penjara. Itulah yang membuat Sriman bisa membunuh Rajan, Dr. Srikar, dan juga komisaris polisi. Mereka bertiga merupakan sahabat dekat yang sering bersekongkol. Shankar pula yang memberikan fasilitas HP sehingga Sriman bisa merencanakan dan melakukan banyak hal. Termasuk merekayasa rekaman CCTV agar Sriman terlihat tetap berada di dalam penjara. Pengkhianatan Shankar membuatnya jadi target Bail Reddy, Keshav, dan Harshad. Shankar ditangkap untuk dibunuh. "Kamu menipu kami, kenapa kamu melakukan ini?" tanya Keshav. Ternyata Shankar terpaksa mematuhi semua permintaan Sriman. Hal itu disebabkan Sriman mengetahui latar belakang dan keluarga Shankar. Sriman menyebut Shankar mendapatkan pekerjaan sebagai polisi dengan menggunakan ijazah palsu. Apabila fakta itu bocor ke publik, hidup Shankar akan hancur dan dijebloskan ke penjara. Shankar membantu Sriman agar rahasianya tidak terbongkar. Tapi kini Shankar justru ditembak mati oleh Harshad. Sementara Sriman kembali meminta bantuan Swapnika. Sriman ingin Swapnika mendapatkan rekaman CCTV saat Banu mati diculik. Swapnika menjalankan tugas yang diberikan Sriman. Sebuah rekaman CCTV berhasil didapatkan saat Banu diculik di mall. Berkat rekaman itu, CBI memastikan Sriman tidak bersalah. Pengadilan pun memutuskan Sriman bebas. Sriman bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Para petani yang sebelumnya menghina meminta maaf. Mereka menyesal telah menuduh Sriman sebagai penipu. Sriman bisa memaklumi itu. Pekerjaan utamanya saat ini adalah mengembalikan uang 5.000 crore yang telah dicuri. Tapi sayangnya 3 pelaku yang masih tersisa telah kabur melarikan diri. Tidak sulit bagi Sriman untuk melacak keberadaan Bail Reddy yang ada di rumah tengah hutan. Banyak ranjau darat telah ditanam di lokasi persembunyiannya. Sriman datang seorang diri tanpa senjata apapun. Anak buah Bail Reddy yang berjaga diberantas sampai tuntas. Sriman cukup lihai bertarung sambil menghindari ranjau darat. Semua lawannya disikat dan dibabat. Bail Reddy berlutut meminta ampun. Dia dengan sukarela memberitahu sandinya huruf N asal dibiarkan hidup. Sriman pun tidak membunuh Bail Reddy. Sriman membiarkan politisi jahat itu terbunuh sendiri akibat menginjak ranjau darat. Seperti biasa, media memberitakan kematian Bail Reddy karena ranjau darat. CBI yang terjun ke lokasi kembali dibodohi. Mereka sangat mengetahui Bail Reddy telah dibunuh oleh Sriman. Tapi tidak ada petunjuk atau bukti apapun untuk menjerat Sriman. Untuk kebutuhan penyelidikan, Ganeswar memanggil Sriman ke kantor CBI. Sriman ditanya tentang pelaku pembunuhan 4 tersangka kasus dana Jakisan. Tentu saja Sriman mengaku tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba Ganeswar mendapat telepon penting dari anak buahnya. Keshav Reddy dilaporkan telah meninggal akibat ledakan kebakaran di gudang miliknya sekitar 10 menit lalu. Ganeswar terkejut dengan informasi itu. Padahal Sriman sedang duduk di hadapannya. Sriman sendiri sangat kecewa dengan meninggalnya Keshav. Sriman sangat butuh kata sandi milik Keshav. Sriman pergi ke rumah duka. Istri Keshav yang ditanya mengaku tidak tahu apa-apa tentang kata sandi. Sriman jadi sedih. Mimpi ayahnya untuk mensejahterakan petani tidak akan bisa diwujudkan. Semua media memberitakan penyebab kematian Keshav karena kebakaran akibat hubungan arus pendek. Tapi ternyata Keshav sedang duduk santai menonton berita bersama Harshad di Malaysia.
Kesap sengaja memalsukan kematiannya bukan sekedar untuk menghindari hukum, tapi juga akan membuat Seriman frustasi. Kesap bisa membunuh Seriman di kemudian hari. Tanpa diduga, keberadaan Kesap yang sedang bersama Harsat dibocorkan kepada Seriman melalui rekaman video. Orang yang membocorkan itu adalah Harsat sendiri. Bahkan Harsat mengirimkan alamat Kesap di Malaysia. Tanpa pikir apapun, Seriman terbang ke Malaysia untuk mencari Kesap. Rupanya Kesap terlalu percaya diri. Saat Seriman datang, Kesap menulis kata sandinya di kertas. Seriman dipersilahkan jika mampu mengambil kertas itu. Duel maut terjadi antara Seriman melawan Kesap. Awalnya Kesap lebih unggul. Tapi tidak butuh waktu lama bagi Seriman membalikkan keadaan. Seriman menghajar Kesap hingga tak berdaya. Kesap tidak ingin Seriman mengetahui kata sandi miliknya. Kertas yang telah ditulis dimakan dan ditelan. Untungnya Seriman orang cerdas. Dia sempat memperhatikan Kesap menulis huruf A di atas kertas. Seriman sudah tidak membutuhkan Kesap lagi. Orang jahat itu dibunuh. Harsat kembali menelpon Seriman. Harsat yang sudah berada di India yakin Seriman telah membunuh Kesap. Tujuan utama Harsat sebenarnya agar bisa sendirian menguasai uang 5.000 crore. Harsat juga butuh kata sandi yang sudah dikumpulkan oleh Seriman. Untuk membuat Seriman patuh, Harsat telah menculik keluarga Seriman. Saat itu juga Seriman menghubungi Swapnika dan menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Swapnika pun meminta bantuan CBI. Seriman kembali dari Malaysia dan langsung mendatangi Harsat. Kondisi keluarga Seriman sedang terancam di tempat lain. Bom remote sudah diletakkan di tubuh ibunya. Seriman tidak berdaya. Harsat mempersilahkan Seriman mengetik kata sandi yang telah didapatkan. Harsat juga mengetik sandi miliknya. Setelah kata sandi lengkap dimasukkan, Harsat gagal login. Seriman tersenyum puas melihat kepanikan Harsat. Ternyata Seriman sengaja salah menulis 2 sandi terakhir. Seriman juga sudah mengetahui sandi milik Harsat. Dengan begitu, Seriman bisa bebas menghajar Harsat beserta anak buahnya. Harsat dibuat berdarah-darah. Seriman tidak takut Harsat menekan remote bom. Seriman sudah menerima pesan dari Swapnika bahwa keluarganya telah diselamatkan oleh CBI. Kini keluarga Seriman bersama para petani dan petugas CBI datang ke tempat Harsat. Di hadapan banyak orang, Seriman melempar Harsat ke transformator yang bertegangan tinggi. Harsat pun meninggal tersengat listrik. Para petugas CBI yang dipimpin Nageswar tidak menangkap Seriman. Nageswar beralasan akan kesulitan menghadirkan saksi. Mengingat semua saksi mata pasti akan melindungi Seriman. Akhirnya setelah semua penjahat binasa, Seriman bisa melanjutkan mimpi ayahnya. Seriman akan membuat para petani bahagia, sejahtera, dan sentosa. Lalu bagaimana dengan kisah cinta Seriman Narayana? Apakah dia memilih Banu atau Swapnika? Mungkin Seriman menikahi keduanya. Sutradara tidak menjelaskan apa-apa. Sudah dulu ya, sampai jumpa. Wassalam semuanya.